Kesetiaan, kasih, dan keadilan. Selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Bapak Nathaniel. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, tapi sebelumnya itu, mari kita memohon pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Saat ini kami akan belajar pengetahuan berdasarkan firman-Mu. Buka akal dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh memahami pembelajaran kami hari ini dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Materi kita hari ini adalah kesetiaan, kasih, dan keadilan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran Discovery Learning, siswa kelas 10 dapat memahami nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan sebagai nilai-nilai yang harus dianut secara pribadi serta menerapkan nilai-nilai Kristiani tersebut dengan meneladani Kristus dan membuat karya yang menunjukkan kesanggupan melakukan nilai-nilai Kristiani. Anak-anakku sekalian, kita akan menyaksikan sebuah kisah tentang kesetiaan. Silakan menyaksikan dan menyimak dengan baik, karena setelah nanti kegiatan kita selanjutnya. Selamat menyaksikan. Hai Daniel, apa kabarmu? Lama tak berjumpa. Frankie, kabar baik kawan. Lagi cari udara segar juga. Ya, maklumlah kita sudah umur, jadi perlu gerak, meskipun sekedar jalan-jalan di taman ini. Itu sudah, jalan-jalan di taman ini pun ya sudah lumayan lah. Oh iya, saya duluan balik ya. Kok buru-buru pulang? Kita kan baru juga ketemu. Kita cerita-cerita dulu kawan. Hari ini saya punya janji untuk makan dengan istri saya di panti jompo. Istri saya menderita penyakit Alzheimer dan saya sudah tua. Jadi saya tidak dapat merawatnya sendiri di rumah. Loh, jika istrimu menderita Alzheimer, berarti dia tidak ingat kalau dia memiliki janji untuk makan bersama denganmu, ya kan? Ya, kamu benar. Dia memang tidak ingat, tapi aku ingat. Dia tidak tahu siapa aku, tapi aku masih tahu siapa dia. Dia adalah istriku. Daniel, kamu tidak pernah berubah. Kamu sosok yang luar biasa. Ya, kesetiaan tidak terlihat ketika semua sedang berjalan mulus. Kesetiaan akan terlihat ketika semuanya sedang runtuh berantakan. Hati-hati kawan. Salam sama istrimu ya. Sampai jumpa kawan. Anak-anakku sekalian, setelah kalian menyaksikan video tadi, silakan ambil lembaran kerja kalian, lalu jawablah pertanyaan ini. Apa makna sebuah kesetiaan dalam sebuah hubungan? Boleh di pause dulu video ini dan silakan kalian mengerjakan tugas-tugasnya dulu. Setelah selesai, baru
kita akan lanjut untuk menonton video ini. Apa arti kesetiaan? Kesetiaan merupakan tabiat Allah. Mazmur 33:4 mengatakan, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Dan juga dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu bentuk atau bentuk kesetiaan yang merupakan tabiat dari Allah. Sifat dasar Allah adalah Allah yang setia, Allah yang mengasihi manusia dengan penuh kesetiaannya. Hal yang kedua, kita belajar dari tokoh Alkitab. Yang pertama adalah Abraham. Abraham telah melewati ujian iman ketika ia menaati perintah Allah untuk mempersembahkan anak tunggalnya, Ishak, menjadi kurban persembahan bagi Allah. Ini kesetiaan yang ditunjukkan oleh sosok Abraham. Hal yang lama dinantikan, tetapi setelah ia mendapatkan, Allah meminta kembali dengan cara ia harus dikurbankan. Tapi Abraham setia menaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Stefanus yang tidak pernah ragu mempertahankan imannya sampai ia mati dirajam batu karena imannya kepada Yesus Kristus. Ia adalah martir pertama bagi pelayanan firman Tuhan. Hal yang ketiga, kesetiaan tidak lepas dari iman. Hudson Taylor mengatakan bahwa iman berarti bersandar pada kesetiaan Allah. Allah adalah setia, dan selama Anda melakukannya, Anda tidak akan salah. Iman tidak memandang berbagai kesulitan yang ada atau siapakah yang sedang mempraktekkannya, melainkan hanya memandang pada Allah, hanya berkepentingan dengan Allah. Sebab kekuatan iman diukur dari tingkat pengenalan kepada Allah. Materi kita hari ini tentang nilai-nilai Kristiani. Kita tidak hanya membahas tentang kesetiaan, tetapi juga kasih dan keadilan. Ya, kita melangkah ke materi yang berikutnya, yaitu kasih. Dalam bahasa Ibrani, kasih adalah ahaf, yang artinya dorongan yang dirasakan oleh dua insan yang berbeda jenis kelamin yang tidak ada hubungannya dengan dorongan seksual. Jadi kasih adalah kekuatan dari dalam yang mendorong seseorang melakukan tindakan yang mendatangkan kegembiraan dalam hatinya sehingga bersedia berkorban demi kebaikan orang yang dikasihinya. Kasih adalah kekuatan yang tulus. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani dikenal dengan agape, yang artinya menggambarkan kasih yang akrab dan kesukaan melakukan hal-hal yang menggembirakan. Agape menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Kasih harus diwujudkan dalam perbuatan praktis kepada mereka yang membutuhkan dengan dasar bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah,
kita akan melihat beberapa ayat Alkitab yang menggambarkan bentuk-bentuk khas dari kasih. Ya, silakan kalian ambil Alkitab masing-masing, baca ayat-ayat yang tersedia. Yang pertama dari Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 17 dan Galatia 6 ayat yang ke-10. Kemudian Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan pasal 10 ayat 45. Kemudian yang ketiga 1 Petrus 2 ayat 25. Kalian kerjakan di lembar kerja kalian masing-masing. Dari ayat-ayat tersebut kalian menyimpulkan bentuk khas dari kasih. Ya, silakan pause kembali di sini sambil kalian mengerjakan tugas-tugas kalian. Setelah selesai nanti kita akan melanjutkannya kembali. Bentuk khas kasih dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 dan ayat yang ke-17 dan Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Di situ menggambarkan tentang bagaimana kasih antara sesama orang percaya. Kasih yang harus dinyatakan kepada sesama kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian yang kedua dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan pasal 10 ayat 45. Di situ kasih yang digambarkan, bentuk kasih yang digambarkan adalah kasih kepada orang lain yang dinyatakan dalam upaya pemberitaan Injil. Lewat tindakan kita menyatakan kasih kita kepada orang lain, kepada siapapun, sebagai bentuk kita memberitakan Injil Yesus Kristus. Yang ketiga 1 Petrus pasal 2 ayat 25, kasih yang menanggung penganiayaan dengan sabar. Di mana kasih ini kita dituntut untuk menghadapi berbagai penganiayaan dengan penuh kesabaran. Tetapi dalam artian penganiayaan yang menyangkut tentang pekabaran Injil itu sendiri atau menyangkut tentang hal yang benar. Berdasarkan ayat-ayat Alkitab berikut, kalian tuliskanlah mengapa orang Kristen harus mengasihi orang lain. Yang pertama dari Matius pasal 5 ayat 43 dan 45, Efesus pasal 5 ayat yang kedua, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-11. Yang kedua, Roma pasal 14 ayat 15, 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-11. Yang ketiga, Matius 25 ayat yang ke-40. Kalian dari ayat-ayat ini kalian menyimpulkan alasan mengapa orang Kristen harus mengasihi orang lain. Alasan orang Kristen harus mengasihi orang lain, kalau berdasarkan Matius pasal 5 ayat 43 dan ayat 45, Efesus pasal 5 ayat 2, 1 Yohanes pasal 4 yang ke-11, di situ menggambarkan tentang alasan kita mengasihi orang lain, bahwa kita harus atau kita meneladani kasih Allah. Allah telah mengasihi kita, sehingga tugas dan tanggung jawab kita adalah kita harus mengasihi orang lain. Allah lebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita harus menyatakan kasih itu kepada sesama sebagai wujud kita mengasihi Allah. Yang kedua, dalam Roma pasal 14 ayat 15 dan 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-11, yaitu orang lain adalah juga orang yang untuknya Kristus mati. Artinya bahwa siapapun
Karena Yesus Kristus diutus untuk menyelamatkan dunia ini. Sehingga untuk orang tersebut pun Yesus telah mati. Bagaimana kita mengajak mereka untuk kembali dalam iman di dalam Yesus Kristus. Kemudian Matius pasal 25 ayat yang ke-40 mencerminkan Kristus dalam dirinya. Artinya bahwa dengan mengasihi orang lain menunjukkan diri kita bahwa kita mengamini bahwa Kristus ada dalam diri kita. Sehingga lewat kita kasih harus diwujud nyatakan kepada orang lain. Lewat kita nama Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan. Nilai yang berikutnya adalah keadilan. Apa arti keadilan? Adil berarti tidak berat sebelah, berlaku sepatutnya, tidak sewenang-wenang kepada orang lain. Nah, kalau keadilan lebih berhubungan dengan sifat, perbuatan, atau perilaku yang adil dan tidak berat sebelah. Keadilan menyangkut kemampuan mengukur kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Apa kata Alkitab tentang keadilan? Tuhan Yesus menghargai semua orang dan bergaul dengan siapa saja. Yesus memberitakan kerajaan Allah kepada perempuan Samaria, menghargai perjuangan iman perempuan Yunani dari Siro, Venesia, dan menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan, mencelikkan mata orang buta, menyembuhkan orang sakit kusta, membangkitkan Lazarus, singgah ke rumah Sakeus pemungut cukai, tidak menghukum perempuan yang kedapatan berzina, melainkan mengampuni. Dan juga Yesus tetap menegur tokoh-tokoh Yahudi yang tidak taat kepada Allah. Ketika kita belajar dari Alkitab tentang keadilan, kita melihat dari kehidupan Yesus. Bagaimana dia berlaku adil, menyambut orang-orang yang bagi orang lain tidak harus disambut, dan menegur juga ketika tindakan-tindakan yang salah dilakukan. Sebuah perenungan tentang keadilan. Apakah Tuhan Yesus tidak adil ketika membalikkan meja penukar uang dan mengusir para pedagang dari bait Allah? Adilkah Allah ketika mengizinkan Ayub dicobai? Adilkah Allah ketika tidak mengizinkan Musa masuk tanah perjanjian Kanaan setelah mimpin bangsa Israel menempuh perjalanan panjang dari Mesir? Ini mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan kita tentang keadilan dari pihak Allah. Dan ternyata tidak mudah melakukan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sikap adil ini dapat menembus batas-batas perbedaan dan menanamkan sikap saling menghargai dan menghormati. Yang mana ya harus kita mulai dari diri kita sendiri untuk berlaku adil bagi orang lain. Nah, sebagai tugasnya, tuliskanlah cara-cara yang harus dilakukan sebagai remaja Kristen dalam mewujudkan keadilan di tengah masyarakat dan di tengah pergaulan. Ya, silakan kalian ambil lembaran kerja kalian, lalu post video ini, kemudian kembali mengerjakan tugas ini. Setelah selesai, kemudian lanjut kembali untuk menonton video ini.
Anak-anakku sekalian, bicara tentang kesetiaan, kasih, dan keadilan untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus belajar dari kehidupan Yesus. Kita harus meneladani Yesus dalam mengaplikasikan kesetiaan, kasih, dan keadilan. Bagaimana Yesus melakukan kesetiaan? Yesus diutus ke dalam dunia untuk melayani, mengasihi, dan menyelamatkan. Tuhan Yesus setia menaati kehendak Bapanya, bahkan menyerahkan nyawanya dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Totalitas hidup, karsa, dan karyanya adalah wujud kesetiaannya kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus meneladankan kesetiaan tanpa kompromi dengan dosa. Artinya bukan kesetiaan yang menunjukkan solidaritas hanya karena persamaan-persamaan keinginan-keinginan, tetapi kesetiaan yang betul-betul tidak kompromi dengan dosa. Itu yang pertama yang diteladankan oleh Yesus dari sisi kesetiaan. Dari segi kasih, Tuhan Yesus mewujudkan kasih-Nya kepada manusia dengan rela mati di kayu salib sebagai ganti dosa manusia. Kasih yang diberikan Tuhan Yesus kepada manusia adalah kasih yang tanpa syarat. Kapanpun diperlukan selalu ada kasih dan tanpa batasan apapun. Inilah alasan mengapa manusia harus bergantung kepada Allah, Sang Kasih itu. Allah lebih dahulu mengasihi kita, sehingga tugas dan tanggung jawab kita adalah kita harus mengasihi sesama kita sebagai wujud bahwa kita mengasihi Allah. Keadilan. Bagaimana Yesus melakukan keadilan? Yesus meneladankan keadilan dengan cara melakukan kebenaran, memenuhi hukum, memperlakukan semua orang sama, setia pada janjinya. Keadilan dimulai dari diri Yesus sendiri, tanpa menuntut orang lain melakukan hal yang sama terhadap dirinya. Dari sini kita belajar bahwa jangan kita hanya menuntut diperlakukan adil, tetapi kitalah yang pertama harus memulai sikap berlaku adil bagi orang lain. Setelah itu baru kita menuntut kita diperlakukan adil. Bagaimana kita menuntut diperlakukan adil kalau tidak bisa berlaku adil bagi sesama kita? Demikian kita hari ini dalam materi kesetiaan, kasih, dan keadilan. Dan tugas kalian sebagai tugas dalam penilaian keterampilan adalah buatlah clipping tentang buah roh. Caranya, carilah gambar yang menggambarkan masing-masing buah roh. Kemudian tuliskanlah kebiasaan-kebiasaan rohani yang harus dibangun dari masing-masing buah roh tersebut. Paham ya? Ya, semangat mengerjakan tugas ini. Kalian akan banyak belajar. Dari buah roh ini, kalian akan menguraikan nilai-nilai yang harus diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kehidupan kami saat ini. Biarlah kami memiliki sikap yang setia, memiliki kasih, dan memperlakukan orang lain dan diri kami secara adil. Tuhan, kami ingin memulai semua itu
dari diri kami masing-masing, sehingga kami juga mampu untuk membawa sikap kesetiaan, kasih, dan keadilan di tengah-tengah kehidupan kami. Amin. Materi pembelajaran kita sekian. Semoga kalian tetap mau belajar tentang apapun, tentang kasih, kesetiaan, dan keadilan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai berjumpa di pertemuan kita selanjutnya.